Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di kelas Bahasa Indonesia bersama Ibu. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat. Sebelum dilanjutkan dengan bahasan struktur dan kebahasaan teks prosedur, Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, diharapkan siswa dapat 1. Mendaftar kalimat yang menunjukkan tujuan, bahan, alat, langkah-langkah dengan tepat. Dan yang kedua, siswa dapat menentukan kebahasaan yang digunakan dalam teks prosedur dengan tepat. Kali ini kita akan membahas struktur dan kebahasaan teks prosedur. Struktur teks prosedur. Pertama, tujuan, yang kedua, bahan-bahan, dan ketiga, langkah-langkah, dan penutup. Penutup itu sifatnya opsional, jadi boleh ada, boleh tidak. Amati contoh berikut. Paragraf pertama itu merupakan tujuan, yaitu merupakan maksud yang membahas sesuatu yang akan dibuat atau dilakukan dalam sebuah teks prosedur. Dengan kata lain, ini merupakan bagian pengantar atau pembuka dalam teks prosedur. Pada contoh itu disampaikan tujuan mengapa buku harus disampul. Bagian yang kedua pada teks prosedur yaitu alat dan bahan, yaitu perincian alat dan bahan yang digunakan untuk membuat atau melakukan petunjuk pada teks prosedur. Pada contoh itu diuraikan bahan-bahan yang diperlukan, misalnya selotip, gunting, dan kertas sampul. Bagian yang ketiga yaitu langkah-langkah atau merupakan prosedur. Langkah-langkah adalah tahapan-tahapan yang dilakukan dalam membuat atau melakukan sesuatu pada teks prosedur. Langkah-langkah ini diuraikan atau dijelaskan secara rinci atau secara sistematis tahap demi tahap dari awal sampai selesai. Bagian terakhir pada teks prosedur yaitu penutup. Misalnya, demikianlah cara menyampul buku agar terlihat lebih rapi dan cantik. Nah, bagian kalimat itu boleh ada, boleh tidak. Jadi sifatnya opsional. Kita lanjutkan dengan kebahasaan dalam teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kata kerja yang menunjukkan perintah atau imperatif. Ini terutama ada pada bagian langkah-langkah. Kata kerja imperatif merupakan kata kerja yang dibentuk dengan memberikan akhiran kan, akhiran i, dan partikel lah. Kalimat ini digunakan untuk meminta maaf, melarang seseorang, atau juga perintah untuk melakukan sesuatu. Misalnya, siapkan, hindari, atau juga panaskan, tambahkanlah. Kedua, menggunakan kata ganti orang kedua. Kata ganti orang kedua itu diantaranya kamu, engkau, anda, kalian, itu bila jamak. Nah, di dalam teks prosedur juga menggunakan kata ganti orang kedua. Misalnya, berikan garam sesuai selera Anda. Anda itu merupakan kata ganti orang kedua. Ketiga, yaitu penggunaan konjungsi temporal, yaitu konjungsi yang menunjukkan urutan kegiatan. Yaitu kata hubung yang menjelaskan hubungan waktu dari dua hal atau peristiwa yang berbeda, serta bersifat kronologis.
Misalnya kemudian, selanjutnya, setelah itu, lalu, dan sebagainya. Yang keempat yaitu menggunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai. Nah, di awal teks akan menyajikan materi yang akan digunakan dalam teks prosedur, misalnya ukuran, jumlah, dan warna. Misalnya dalam teks prosedur berupa resep dan petunjuk penggunaan alat. Misalnya 500 gram daging sapi, 1000 ml santan, dan 6 siung bawang putih. Jadi rinci, ukurannya jelas atau takarannya jelas. Yang kelima, adanya pemakaian kata bilangan. Kata bilangan biasanya digunakan pada bahan dan pada prosedur atau langkah-langkah. Misalnya, bahan yang diperlukan 500 gram daging sapi, 1000 ml santan. Atau dalam langkah-langkah atau dalam prosedur, misalnya, tambahkan setengah sendok teh garam. Atau tuangkan setengah gelas air. Tunggu sampai mengembang. Aduk atau juga kocok selama setengah jam. Itu ada di dalam teks prosedur. Yang keenam yaitu menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik bahasan. Kata teknis atau istilah yang digunakan dalam teks prosedur yang berkaitan dengan isi teks yang dibahas. Misalnya, dalam teks tersebut judulnya manfaat jamur untuk kesehatan. Tentu istilah yang digunakannya ada kata-kata nutrisi, protein, osteoporosis. Atau dalam prosedur membuat kue bolu. Nah, tentu ada kata-kata istilah teknisnya misalnya oven, loyang, blender, atau mixer, dan sebagainya. Yang ketujuh yaitu menggunakan kata keterangan. Kata keterangan adalah kata yang digunakan untuk memberi penjelasan pada kata lain. Kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, atau cara yang akurat. Misalnya, selama, sudah, hingga. Seperti contoh, bakarlah hingga matang. Nah, itulah tadi bahasan mengenai struktur dan kebahasaan di dalam teks prosedur. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik dan tetap semangat. Sampai bertemu kembali di kelas bahasa dalam bahasan menyusun teks prosedur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.